اللهم اهدنا فيمن هديت. Islam mengajarkan tentang waktu tidur yang tepat dan waktu tidur yang tidak tepat. Di dalam kitab ini menyampaikan an-naumu khamsatu anwa'in. Tidur itu ada 5 macam. Yang pertama al-ailulah, yaitu tidur waktu ailulah. Waktu apa tidur ailulah itu? Wahwa an-naumu ba'dal fajri, yaitu tidur setelahnya sholat subuh. Itu disebut tidur ailulah. Tidur ailulah itu yurisul ghaflah, akan menyebabkan seseorang menjadi pelupa. Kemudian yang kedua wal ghailulah, yaitu tidur ghailulah. Tidur ghailulah itu wahwa an-naumu waqta duha, yaitu tidur di waktu duha, sekitar jam 7 atau jam 8, jam 9, jam 10, itu waktu duha tuh. Nah, itu yurisul faqri, akan menyebabkan seseorang itu menjadi fakir miskin. Kemudian wal qailulah, yang ketiganya tidur qailulah. Tidur qailulah itu an-naumu waqtal istiwa, yaitu tidur di waktu tergelincirnya matahari. Ya, sekitar di waktu istiwa itu sekitar jam 11 hingga mau masuk waktu duhur. Nah, itu waktu qailulah. Yurisul ghina, itu akan menjadikan seseorang menjadi kaya. Maksudnya kaya hati ya. Tentram, pikiran tenang, itu termasuk kekayaan. Jadi kaya itu bukan berarti harus banyak harta. Karena ketenangan hati, ketenangan pikiran, ketenangan segala-galanya, fisik juga sehat, itu adalah kekayaan yang mesti kita syukuri. Kemudian wal qailulah. Wal qailulah, kalau tadi yang ketiganya qailulah pakai qaf, sementara yang keempatnya wal qailulah pakai kaf. Yang keempatnya qailulah wahwa naumu ba'dal asri, yaitu tidur di waktu asar. Yurisul junun, orang yang tidur di waktu asar atau tidur qailulah akan menyebabkan seseorang itu gila. Coba saja orang yang tidur di waktu asar, ketika dia bangun umpama maghrib, nah bangun kadang-kadang suka linglung. Kalau keseringan seperti itu akan menyebabkan mindset atau otak saraf kita akan menjadikan kita ini bingung. Setelahnya bingung, informasi yang kita dapat, mendengar, melihat siapapun, kita akan merasa nggak jelas, ya. Sehingga itu akan menyebabkan gila kalau keseringan, ya. Nah, yang terakhir adalah tidur wal failulah, yaitu tidur failulah pakai fa, failulah. Wa huwa naumu ba'dal maghrib, yaitu tidur setelah waktu maghrib. Yurisul fitnah, itu akan menyebabkan seseorang yang tidur setelah maghrib akan menyebabkan fitnah. Jadi 5 macam tidur ini yang mesti kita berhati-hati di 4 waktu, ya. Pertama, waktu setelah sholat subuh itu dilarang, karena akan menyebabkan yaitu pelupa. Kemudian waktu duha dari jam setengah 7 atau jam 7 sampai dengan jam 10 atau jam setengah 11, itu waktu duha, itu akan menyebabkan seseorang menjadi fakir miskin. Karena di waktu tersebut semestinya orang berikhtiar. Andai pun tidak bekerja, tetap saja harus melakukan salah satu aktivitas. Kemudian waktu yang berbahaya lagi yaitu waktu sholat asar. Ketika waktu asar dia tidur, itu akan menyebabkan seseorang gila. Kenapa? Karena tadi itu, waktu tersebut itu adalah waktu memang seseorang harus beraktivitas, mata melek karena akan menghadapi waktu malam. Kemudian yang berbahaya lagi yaitu waktu failulah. Waktu failulah itu adalah waktu setelah
maghrib. Nah, tidur habis sholat maghrib atau habis waktu maghrib nih, sholat maghrib enggak. Nah, kemudian tidur. Nah, itu akan menyebabkan fitnah. Artinya seseorang itu akan terfitnah atau dia menjadi tukang fitnah. Kenapa? Karena mindset-nya atau otaknya atau IQ-nya itu akan pecah di otaknya. Itu bicara secara medis ya. Kemudian di luar non medisnya itu akan terjadi fitnah. Akan terjadi fitnah dari luar. Makanya itu sangat berbahaya waktu-waktu tersebut. Nah, kalau mau istirahat yaitu waktu qailulah. Pakai qaf. Qailulah. Qailulah itu yaitu yang tadi jam 11 sampai masuk waktu mau masuk ya. Mau masuk waktu zuhur. Itu waktu qailulah. Jadi tidur qailulah tersebut itu akan menyebabkan seseorang hati tenang, artinya kaya hati, kaya pikiran, sehat badan juga adalah kekayaan. Ya, sehat pemikiran juga itu adalah merupakan kekayaan juga. Oleh karenanya saya sampaikan sekali lagi, kita harus betul-betul mengamalkan apa yang disampaikan oleh Islam ini, karena ajaran Islam ini tidak akan menjerumuskan seseorang ke dalam hal yang merugikan atau menyebabkan seseorang itu menjadi masalah. Makanya kalau kita menjalankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan kita, akan memberikan kita ketentraman, kenyamanan, dan kedamaian.